Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang energi panas bumi. Kelompok kami terdiri dari Restu Utami, Nursifa Damayanti, Safa Nabila Sulastya Putri, dan Devira Diva Almaza. Lanjut. Ya, jadi di sini saya sebagai Nabila akan menjelaskan tentang ada apa aja sih dalam PPT ini. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan panas bumi. Yang kedua, penyebab lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Yang ketiga, apa yang terjadi jika energi panas bumi tidak ada di bumi. Yang terakhir, mengapa kita harus menghemat energi bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih energi panas bumi itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral dan gas lainnya, yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Nah, energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Nah, panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area perbatasan lapisan tektonik. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Nah, berdasarkan data dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2010, Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi yang cukup besar, yaitu kurang lebih 29 GW atau setara dengan 40% potensi panas bumi dunia. Namun demikian pemanfaatannya masih kecil, yaitu sebesar 1.189 MW atau setara 4,2% dari potensi yang ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ya, di sini ada penyebab lambatnya energi panas bumi di Indonesia. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, mengatakan lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena faktor risiko eksplorasi. Selain itu juga terkait masalah izin dan waktu pembangunan pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sebelum menghasilkan uap dan listrik terlebih dahulu, ada yang namanya eksplorasi. Kegiatan eksplorasi tidak kelihatan karena belum ada desentralisasi. Sumber panas bumi berbeda-beda sesuai tempat eksplorasinya. Izin eksplorasi yang lama dinilai akan membuat investor merugi karena pembangunan pembangkit akan berjalan lambat. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, hingga saat ini penggunaan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim, padahal Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi terbarukan. Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia, yaitu yang pertama, terkait dengan pembiayaan dan investasi proyek. Yang kedua, mekanisme pengelolaan wilayah panas bumi juga dipandang sebagai tantangan karena masih ada sejumlah tempat yang pembangunannya tersendat atau mangkrak. Dan yang terakhir, tantangan dalam pengadaan lahan dan lingkungan. Yang terjadi jika panas bumi tidak ada di bumi. Jika matahari akan tiba-tiba hilang dan bumi akan diselimuti kegelapan. Lalu planet ini akan melakukan perjalanan keluar antar bintang dengan kecepatan 18 mil per detik. Bulan yang biasa memantulkan sinar matahari juga menjadi gelap, termasuk juga planet di tata surya yang berkedip terlihat di bumi yang biasanya memantulkan sinar matahari. Lalu suhu di bumi akan turun dan mulai membeku. Voltasi mencatat butuh jutaan tahun untuk bumi menjadi beku padat, namun
pada bagian permukaan suhu akan turun di bawah 0 derajat Celcius dalam minggu pertama, lalu min 100 derajat pada tahun pertama. Selanjutnya, suhu akan stabil di angka min 240 derajat Celcius selama beberapa tahun. Sementara energi bumi panas juga masih bekerja. Fotosintesis yang biasa dibantu matahari juga berhenti dan seluruh tanaman akan mati. Sementara seluruh spesies juga akan bertahan dalam waktu sangat singkat sebelum musnah dalam peristiwa terbesar di bumi. Populasi manusia juga akan musnah. Beberapa di antaranya mereka memilih pindah ke dekat pusat bumi dan hidup dari energi panas bumi. Lalu panas bumi akan membeku dan menjadi bongkahan batu yang kokoh serta beku dan berjalan di ruang angkasa. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita harus menghemat energi bumi. Kita harus menghemat energi bumi karena energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti minyak bumi, bahan bakar motor, energi listrik, dan lainnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hemat energi berguna untuk biaya hidup yang lebih murah. Selain itu, pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi lebih cepat habis. Hemat energi juga berguna untuk menjaga kelestarian alam, sehingga sumber-sumber energi yang tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Hemat energi dilakukan agar sumber-sumber energi tidak cepat habis, agar bisa digunakan oleh generasi mendatang di masa depan. Saat ini setiap negara juga berlomba-lomba untuk terus berinovasi untuk menemukan energi alternatif untuk mengatasi langkanya sumber energi yang berasal dari alam. Contoh macam-macam energi alternatif yang saat ini banyak dimanfaatkan, diantaranya ada angin, ada ombak, ada matahari, dan salah satunya panas bumi. Bahwa sumber energi yang berasal dari alam memiliki jumlah terbatas, sedangkan kebutuhan akan energi tersebut sangat banyak sekali. Oleh karena itu, Restu maaf bisa dikebawahin nggak? Soalnya kepotong. Ya, oleh sebab itu energi alternatif menjadi opsi terbaik untuk mengurangi penggunaan sumber energi yang berasal dari alam. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menghemat energi di rumah maupun di tempat-tempat umum sekalipun. Nah, abis ini ada sedikit video tentang panas bumi ya. Kita telah berhasil menempuh ratusan ribu kilometer ke luar angkasa. Tapi di bumi sendiri, kita baru berhasil menggaruk permukaannya. Inti planet kita adalah misteri luar biasa yang penuh dengan rahasia. Ini waktunya mencari tahu soal itu. Inti bumi adalah bola padat ekstra panas dengan perkiraan radius 1220 km. Sebagai perbandingan, itu hanya 30% lebih kecil daripada bulan. Tapi jika belum pernah ke inti bumi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita telah mempelajari inti tersebut dengan mengamati efek gravitasi pada benda-benda di permukaan planet. Dari sana, diperkirakan bahwa massa bumi adalah 5,6 sekstiliun ton. Keluarkan timbangan badanmu. Massa jenis atau densitas segala sesuatu yang terletak di permukaan jauh lebih rendah daripada massa jenis rata-rata inti bumi. Ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar massa bumi terletak di pusatnya. Diperkirakan lebih dari 80% inti bumi terdiri dari 1/10 elemen paling umum di galaksi kita, yaitu besi. Namun, besi di permukaan bumi agak terbatas. Saya tahu apa yang kamu pikirkan, bagaimana besi bisa sampai ke inti bumi. Tenang, ada penjelasan sederhananya. Elemen berat tersebut mampu mendorong dirinya sendiri secara harfiah menuju pusat bumi, dan banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui caranya. Sebagian besar permukaan bumi terbuat dari bebatuan yang disebut silikat, dan besi yang meleleh akan kesulitan melewatinya. Untuk membantumu memahaminya, pikirkan bagaimana air kesulitan menembus permukaan berminyak. Tapi, pada tahun 2013, Wendy Mao dan timnya dari Stanford menemukan kemungkinan solusi untuk memahami bagaimana ini terjadi.
Mereka memulai eksperimen untuk melihat bagaimana besi dan silikat bereaksi saat terkena tekanan ekstrem seperti di inti bumi. Mereka menggunakan sel landasan berlian untuk menjepit dua zat tersebut dalam tekanan ekstrem dan mereka berhasil. Tekanannya mencapai 330 gigapascal, yaitu sekitar 3,3 juta kali tekanan atmosfer planet kita. Besi cair itu perlahan menembus batu-batu silikat dan mereka mendapatkan jawaban. Butuh jutaan tahun bagi besi untuk mencapai pusat bumi. Jadi, itu terjadi dengan kecepatan siput. Karena siput belum ada pada zaman itu, besi tidak tahu secepat apa ia bergerak. Setelah kita menemukan jawabannya, lantas bagaimana kita tahu ukuran inti bumi? Sekarang saatnya seismologi terlibat. Selama gempa terjadi, gelombang kejut menyebar ke seluruh planet. Ahli seismologi mempelajari getaran ini dan mencoba membaca pantulannya di sisi lain. Itu seperti Thor memukul satu sisi planet dengan palunya dan ahli seismologi mendengarkannya dari sisi seberangnya. Tapi getaran ini juga mengambil rute yang berbeda. Getaran ini melewati berbagai bagian planet dan itu memengaruhi suara yang dibuat pada ujungnya. Mari kita bahas sedikit soal ini. Seismologi adalah bidang ilmiah yang cukup tua. Di masa lalu, saat getaran terjadi, para ilmuwan memperhatikan bahwa ada yang salah dengan getaran itu. Getaran ini adalah gelombang es, dan saat gelombang itu seharusnya muncul di sisi lain, ia malah lenyap begitu saja. Awalnya, para ilmuwan mengira ada yang salah dengan peralatan mereka karena tak mampu membaca getaran. Tapi seraya sains berkembang, ternyata gelombang es yang bersifat pemilih ini hanya bisa menembus benda padat, bukan benda cair. Jadi, sesuatu yang berbentuk cair berada di pusat bumi dan mencegah getaran melewatinya. Lalu para ilmuwan mulai meneliti data mereka. Mereka memetakan jalur gelombang seismik dan menemukan bahwa sekitar 3.000 km dari permukaan bumi, bebatuan berubah menjadi cair. Tapi juga ada fakta menarik dalam hal ini. Pada 1930-an, Inge Lehmann, seorang ahli seismologi dari Denmark, menemukan pola gelombang baru. Pertama, ada gelombang es yang tidak bisa melewati cairan, tapi kemudian ada juga gelombang P yang bisa menembus inti bumi dan muncul di sisi seberang planet. Saat itulah, Inge berteori bahwa inti bumi memiliki dua lapisan. Inti bagian dalam yang padat, sekitar 6.000 km di bawah permukaan bumi, dan inti bagian luar yang cair, sekitar 3.000 km di bawah kaki kita. Saat seismograf canggih ditemukan, teorinya terbukti benar, tapi itu membutuhkan waktu 40 tahun. Jadi, Sebagian aja ya yang di-share, soalnya mempersingkat waktu juga. Sekian materi dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.